Assalamualaikum. Selamat datang para pejalan malam. Banyak dari kita mungkin pernah merasakan satu momen ketika dunia seakan menyempit, udara terasa lebih berat, dan keberanian perlahan terkikis oleh rasa takut yang sulit dijelaskan. Perasaan seperti terjebak dalam situasi yang mengerikan itu datang tanpa aba-aba, menciutkan nyali hingga ke titik terendah, entah saat sendirian di rumah yang sunyi, atau di tempat kerja yang mendadak terasa asing dan dingin. Pada saat-saat seperti itu, logika seringkali tak lagi berdaya, digantikan oleh firasat aneh yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab yang jelas. Keadaanlah yang akhirnya memaksa kita untuk tetap bertahan dan menghadapi semuanya, meski langkah terasa berat dan jantung berdegup tak beraturan. Kepasrahan pun hadir, bukan karena berani, melainkan karena tak ada lagi jalan untuk menghindar. Dalam diam, ketakutan berubah menjadi teman yang menempel erat, seolah menguji seberapa kuat mental manusia ketika dihadapkan pada sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa begitu nyata dan menekan. Perasaan itulah yang dialami oleh Mas Yono dan beberapa temannya saat mereka menjalani rutinitas kerja di sebuah gedung pencakar langit di jantung ibu kota Jakarta. Gedung megah yang siang hari tampak biasa saja, namun menyimpan suasana berbeda ketika malam menjelang. Ada cerita yang tak semua orang berani dengar, ada pengalaman yang tak mudah dicerna akal sehat. Dan kali ini kisah itu akan disampaikan langsung oleh narasumbernya. Di sini, ruas Jalan Sudirman masih padat ketika aku melintasinya. Ya memang masih termasuk jamnya pulang kerja. Tapi itu orang lain, sementara aku jam 8 malam. Malah harus berangkat menuju tempat kerja. Beginilah nasib pekerja yang terikat dengan shift. Pagi, siang, dan malam. Yon, kamu jaga pos dulu ya, biar Hamdan yang patroli duluan. Ucap Amri ketika aku baru saja sampai di basement 1, tempat di mana pos security berada. Oke mas, jawabku pendek. Setelahnya aku berganti pakaian, mengenakan seragam. Gak terasa, sudah hampir 1 tahun bekerja di gedung ini. Sudah cukup banyak pengalaman yang aku dapat. Selain itu juga aku dapat banyak teman baru. Shesh, entah sesama security ataupun para karyawan yang bekerja di gedung ini. Secara keseluruhan, aku menikmati bekerja di gedung ini. Tapi, ada ganjalan yang jadi beban di dalam hati. Terkadang aku merasa kurang nyaman dengan situasi gedung ini pada malam hari. Maka dari itu aku sedikit gemetar apabila sedang mendapatkan giliran kerja malam. Walaupun terkadang banyak kejadian aneh juga di siang hari. Tapi mau gimana lagi, resiko pekerjaan yang harus dijalani. Gedung ini seperti hidup, banyak kegiatan yang seringkali nggak masuk logika. Aku seringkali membahasnya dengan rekan sesama security. Terkadang dengan teman karyawan lain. Beberapa kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan akan aku ceritakan pada malam ini. Selepas jam kerja, di salah satu gedung di bilangan Sudirman Tamrin, Jakarta. Setelah sudah siap dan berpakaian dinas, aku duduk di kursi depan layar monitor CTV, memperhatikan dan memantau keadaan situasi gedung melalui layar besar yang berbaris di hadapan. Segelas kopi dan sebatang rokok menemani. Membantu serta tetap terjaga. Sementara Iwan duduk di ruang sebelah menonton televisi, menunggu gilirannya berpatroli. Malam ini kami bertugas dengan 5 personil. Amri dan Roni menjaga pos depan dan belakang. Hamdan sedang patroli gedung. Aku dan Iwan masih menjaga pos. Di penempatan ini akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Setelah itu kami berganti tugas. Sudah hampir jam 11 malam ketika suara Hamdan terdengar melalui radio komunikasi. Pos 1 di sini Hamdan. Di sini Yono, ada apa Dan? Tanyaku. Yon, gue di lantai 15 nih. Bisa bantu tolong lihat di ruangan staf PT. Sentosa nggak? Begitu katanya. Aku langsung memeriksa ruangan yang dimaksud oleh Hamdan di lantai 15. Melihatnya melalui layar monitor. Nggak ada apa-apa Dan, ruangan udah kosong. Emang ada apa? Tanyaku ketika sudah mengecek melalui CCTV. Coba lu lihat ruangan kaca yang di pojok, masih ada orang nggak? Tanya Hamdan lagi. Lantai 15 adalah lantai yang digunakan oleh perusahaan marketing. Bergerak di bidang properti. Memang, seringkali ada karyawannya yang bekerja sampai larut malam. Kadang sampai hampir jam 12 malam. Termasuk GM-nya yang memiliki ruangan sendiri, yaitu ruangan kaca yang letaknya di pojok. Ruangan yang Hamdan tanyakan. Tapi di jam 11 ini aku melihat kalau seluruh ruangan di lantai 15 sudah kosong. Termasuk ruangan GM. Nggak ada orang, udah kosong, sepi. Ada apa Dan? Tanyaku kemudian. Komputer di ruangan kaca nyala nggak? Tanya Hamdan lagi. Gak Dan, mati.
Ada apa sih? Sekali lagi aku tanya Hamdan. Nanti aja ceritanya, lo standby terus ya. Jangan kemana-mana. Tutup Hamdan seraya melanjutkan patrolinya. Dari nada bicaranya terlihat sekali kalau dia melihat atau sedang merasakan sesuatu. Aku yakin sekitar jam 12, akhirnya Hamdan sudah kembali ke pos. Gak berbasa-basi aku langsung bertanya tentang percakapan kami tadi sebelumnya. Emang tadi di lantai 15 ada apa Dan? Tanyaku. Lalu Hamdan bercerita. Jadi seperti biasa, dia berpatroli berkeliling di dalam gedung. Lantai demi lantai. Memastikan kalau situasi dan keadaannya sudah aman. Tim Ward medis lalu simuleng berkeliling dari lantai paling atas. Lalu satu persatu lantai di bawahnya kami periksa sampai ke basement. Menurut Hamdan, dari lantai paling atas sampai ke lantai 16 keadaannya normal dan situasinya aman. Memang ada beberapa karyawan yang masih bekerja, tapi mereka sudah bersiap untuk pulang. Sementara ruangan dan lantai lainnya lebih banyak yang sudah kosong. Nah, kejadian aneh terjadi ketika Hamdan sampai di lantai 15. Keluar dari lift, lampu di lobi sudah mati. Tapi walaupun begitu, Hamdan tetap harus melakukan patroli memeriksa situasinya. Yang pertama dia datangi adalah pintu yang menuju ruang staf. Ruangan ini sangat besar karena dapat menampung belasan hingga puluhan karyawan. Di ujung ruang staf ada ruangan kaca yang ditempati oleh general manager. Ruang kaca ini letaknya paling ujung, paling jauh jaraknya dari pintu utama. Di sebelah kirinya, beberapa belas meternya kira-kira jaraknya, ada pintu menuju musyalah dan ruangan yang biasanya digunakan untuk meeting. Awalnya, Hamdan hendak langsung menyapa sosok lelaki itu, tapi urung karena perasaannya mulai nggak enak ketika menyadari sesuatu. Lelaki itu berjalan nggak bersuara, sama sekali nggak ada bunyi yang terdengar. Sejak kemunculannya dari pintu nggak ada suara, langkah kakinya senyap, hening aja. Hamdan tetap berdiri pada posisinya ketika laki-laki itu benar-benar sudah masuk ruangan kaca, lalu duduk di depan komputer. Ketika duduk inilah Hamdan akhirnya dapat melihat wajahnya dengan jelas. Cahaya monitor membantu menerangi penampakannya. Jarak dari tempat Hamdan berdiri ke ruangan kaca tempat laki-laki itu berada, hanya sekitar belasan meter. Atau cukup dekat untuk dapat melihat dengan jelas wajah masing-masing. Ketika bertatapan, pada saat inilah Hamdan semakin merasa ada yang gak beres. Ketika melihat laki-laki itu perlahan mulai memandang ke arahnya, yang masih saja diam berdiri. Pintu ruangan yang terbuka menjadikan tatapan mereka jadi nggak berpenghalang. Dia menatap dengan tajam dengan sorot mata yang mulai mengerikan, memperhatikan Hamdan yang masih berdiri di dalam gelap. Hamdan benar-benar mengurungkan niat untuk menyapa ketika lelaki itu mulai berdiri dan bergerak mendekat ke arah Hamdan. Hamdan masih berdiri di tempatnya. Ketika lampu senter di tangannya ia nyalakan dan diarahkan ke KDKI lelaki itu. Tak menunggu lama, Hamdan langsung tersadar dan lari tunggang langgang keluar ruangan. Lelaki itu berjalan dengan melayang-layang. Kakinya tidak menyentuh lantai. Setelah sudah jauh dari tempat itu, di sebelah lift. Saat itulah Hamdan menghubungiku yang sedang berada di pos security, menanyakan tentang keadaan lantai 15 dan ruangan kaca melalui monitor CCTV. Jawabannya sudah diketahui di awal tadi. Aku nggak melihat apa-apa. Lantai 15 sudah kosong, termasuk ruangan kacanya. Tapi belum selesai. Setelah perbincangan denganku selesai, Hamdan masih penasaran. Sekali lagi dia mendekati ruangan itu, mengintip melalui kaca kecil yang ada di pintu utama. Untuk melihat ke ruangan kaca, dia ingin memastikan sekali lagi. Ternyata sosok lelaki itu masih ada, masih duduk di depan monitor komputer. Wajahnya masih menatap ke arah Hamdan yang sedang mengintip dari balik pintu. Beberapa detik kemudian, sosok menyeramkan itu bangkit dari duduknya, lalu melayang dengan sangat cepat mendekat ke pintu utama, tempat di mana Hamdan sedang mengintip. Gak berpikir panjang, Hamdan langsung lari menuju tangga darurat, meninggalkan lantai 15 dengan wajah ketakutan. Di lantai 15, aku juga pernah mengalami peristiwa yang menyeramkan. Terjadi beberapa bulan sebelum kejadian Hamdan tadi. Peristiwanya terjadi di siang hari, hari libur tanggal merah.
Aku lupa hari besar apa waktu itu. Dan dari peristiwa inilah aku jadi tahu, ternyata hantu tidak hanya menampakkan diri di malam hari. Sekedar info di tempat aku kerja, kalau siang, apalagi hari libur, penjagaan gak seketat di hari kerja. Patroli di bagian dalam gedung hanya dilakukan apabila ada hal yang memaksa kami untuk memeriksa. Kalau situasi normal, kami jarang berpatroli. Hanya Ray menjaga dan istri meriksa situasi di luar saja. Waktu itu kami hanya berempat. Aku, Amri, Hendra, dan Iwan. Sekitar jam 1 siang, ketika sedang berada di sekitaran lobi, tiba-tiba suara Iwan yang sedang berada di pos memanggilku lewat radio. "Yon, bantu periksa lantai 15 ya. Tadi pagi ada 2 orang karyawannya datang, tapi gue lihat di monitor mereka udah nggak kelihatan lagi. Tolong dicek, Yon." Begitu kata Iwan, aku langsung menyanggupinya, lalu bergegas menuju lantai 15 menggunakan lift. Memang, walaupun hari libur selalu ada beberapa karyawan yang tetap masuk. Ada yang memang giliran piket, ada pula yang memang ada kepentingan mendadak. Tapi khusus untuk lantai 15 ini, jarang sekali kami melihat karyawan yang datang di hari libur atau di hari kerja untuk lembur. Entah kenapa aku tidak tahu. Mungkin memang tugas mereka selalu selesai tepat waktu. Jadi mereka tidak pernah kerja lembur di hari libur. Makanya Iwan tahu kalau ada karyawan lantai 15 yang datang di hari libur itu. Selain itu juga mereka pasti datang ke security terlebih dahulu untuk bisa masuk gedung. Lift berhenti di lantai 15. Ketika pintu terbuka, yang kulihat pertama kali adalah meja resepsionis yang dalam keadaan kosong. Selebihnya juga kosong, dengan udara yang sedikit gerah karena AC gedung. Memang dalam keadaan mati. Aku melangkah menuju pintu masuk ruangan kerja PT. Sentosa, pintu yang ada bagiannya yang berbahan kaca, letaknya di sebelah kiri meja resepsionis. Sesampainya di depan pintu, aku nggak serta-merta membukanya, tapi mengintip terlebih dahulu, melihat keadaan di dalam. Kosong, ruangan besar itu kosong, sama sekali nggak ada orang. Ruang kaca yang berada di paling ujung pun kelihatan kosong. 15 sudah kosong, gak ada orang lagi. Aku menghubungi Iwan ketika masih berdiri di depan pintu. "Coba lo masuk ke dalam, Yon, pastiin aja. Abis itu jangan lupa kunci lagi pintunya." Begitu Iwan bilang, aku turuti kemauannya. Ternyata benar, pintu ruangan gak terkunci ketika aku membukanya. Pertama yang aku lakukan adalah melihat sekeliling. Ketika sudah berada di dalam, memperhatikan setiap sudut ruangan sambil terus melangkah menuju ruangan kaca paling ujung. Ya kosong Gesi, ruangan ini benar-benar kosong. Begitu juga ruangan kaca ketika aku sudah berada di depannya. Nggak jauh di sebelah kiri ada pintu menuju musyalah, toilet, dan ruang meeting. Aku harus menuju ke ruangan itu semua untuk memeriksa. Siapa tahu 2 karyawan itu sedang ada di sebelah. Sekalian, begitu pikirku dalam hati, aku semakin yakin kalau harus ke sana ketika mendengar ada gemericik. Air dari toilet, atau mungkin tempat wudhu musyalah. Aku harus memeriksanya. Setelah melewati pintu, yang aku temui pertama kali adalah toilet. Lalu aku membuka pintunya untuk memeriksa ke dalam. Kosong, toilet dalam keadaan kosong. Airnya pun dalam keadaan mati. Aku lalu melanjutkan langkah lagi untuk memeriksa ruangan berikutnya. Benar, ternyata ada satu keran air yang menyala. Keran untuk berwudu. Air mengucur tapi tidak ada orang. Aku langsung berjalan ke keran yang terbuka itu untuk menutupnya. Di sebelah kanan barisan keran, ada tafro pintu musyalah yang selalu dalam keadaan terbuka. Jadi keadaan di dalam musyalah yang cukup besar itu akan selalu terlihat dari lorong di depannya. Nah, pada saat itulah aku melihat ada yang sedang melaksanakan sholat menghadap kiblat yang arahnya berlawanan dengan keberadaanku yang sedang berdiri di lorong. Jadi aku melihat mereka yang sedang sholat dari belakang. 2 orang bermukena, yang satu sholat di pojok kanan, satu lagi beberapa langkah di belakangnya. Keduanya sedang dalam posisi berdiri. Oh, ternyata sedang pada sholat. Begitu pikirku dalam hati. Lalu aku melanjutkan langkah menuju ruang meeting yang ada di depan, sebelah kanan lorong. Ruang meeting dalam keadaan gelap dan kosong. Saat itulah aku memutuskan untuk kembali menuju pintu keluar, karena berkesimpulan kalau lantai ini aman. Karyawan yang dimaksud oleh Iwan ternyata sedang sholat di musyalah.
Tapi tiba-tiba Iwan memanggilku melalui radio. Gimana Yon, aman? Aman Wan, karyawannya 2 perempuan, lagi pada sholat di musyalah. Jawabku tanpa beban. Perempuan, karyawan yang datang tadi pagi laki-laki semua Yon. Coba cek lagi deh. Timpal Iwan. Nah loh, kejutan berikutnya. Ketika tiba-tiba Hendra ikut nimbrung bicara di frekuensi radio yang sama. 2 karyawan laki-laki yang tadi pagi di lantai 15 bukan? Mereka udah pulang jam 11 tadi. Pamitnya ke gua, lantai 15 udah kosong dari tadi. Begitu kata Hendra, perasaanku mulai nggak enak. 2 orang yang sedang sholat itu siapa dong? Wan, tolong lihat CCTV musyalah sekarang ya. Dengan suara pelan, masih berdiri di depan ruang meeting. Aku meminta Iwan melihat keadaan di dalam musyalah melalui CCTV. Udah, gue lagi lihat monitor musyalah nih sekarang. Musyalah kosong, nggak ada siapa-siapa. Coba cek lagi, kata Iwan. Kosong, jelas-jelas aku melihat 2 perempuan yang sedang sholat beberapa puluh detik lalu. Perasaan semakin gak enak. Melihat lorong belakang ini semakin mencekam rasanya. Kalau mau keluar ruangan pun, aku harus lewat depan musyalah lagi. Cukup lama berdiri di depan ruang meeting. Bingung harus berbuat apa. Akhirnya, karena gak ada jalan lain, aku harus berjalan keluar lewat depan musyalah. Melangkahkan kaki perlahan, mendekati pintu musyalah yang masih dalam keadaan terbuka. Ketika sudah benar-benar berada di depannya, penasaranku mengalahkan kekhawatiran. Aku menoleh ke dalam. Benar, mereka masih ada. 2 perempuan bermukena berada di dalam musyalah. Tapi kali ini posisinya sudah berubah. Yang satu masih berdiri di tempat yang sama. Yang satu lagi duduk di sampingnya. Tapi keduanya menghadap ke arahku yang sedang berdiri di depan pintu. Mereka nggak lagi membelakangi. Ide keduanya menatap dengan tatapan kosong, pucat tapi tersenyum. Beberapa detik aku terdiam, seperti terhipnotis. Detik berikutnya aku mulai melangkahkan kaki dengan cepat bermaksud menuju pintu keluar. Sesampainya di lorong yang menuju tangga darurat, aku terpaksa menghentikan langkah. Di dekat tangga darurat aku melihat 2 sosok. Perempuan sedang berdiri membelakangi posisiku. Keduanya entah sedang melihat apa, tapi sepertinya sedang melihat ke arah langit-langit lorong yang cukup tinggi. Masih ketakutan, aku perlahan mendekat. Mereka masih tetap dalam posisinya, seolah tidak mendengar kedatanganku. Aku yang penasaran dengan apa yang sedang mereka lihat, ikut mengarahkan pandangan ke atas. Saat itulah aku kaget dan ketakutan yang teramat sangat dan spontan berteriak. Di langit-langit lorong yang cukup tinggi, aku melihat sosok perempuan berambut panjang yang tubuhnya menempel dengan posisi wajah menghadap ke bawah. Jadi yang menempel ke plafon adalah bagian punggungnya. Rambut panjangnya tergerai ke bawah, menutupi sebagian wajahnya hingga aku tidak bisa melihat dengan jelas. Karena teriakanku itulah, kedua perempuan yang dari tadi sedang menatap sosok itu. 2 perempuan yang posisinya ada di depanku perlahan menoleh ke arahku. Kedua perempuan itu ternyata perempuan yang sama. Mereka perempuan yang tadi aku lihat di musyola. Mereka terus menatapku dengan senyum aneh. Hingga aku yang sudah panik berlari, menerobos sela-sela tubuh mereka yang sedang berdiri. Dengan cepat menuruni tangga darurat dan keluar meninggalkan lantai 15. Begitulah kisah seram yang dialami di kantornya. Masih banyak kisah menarik yang bisa mereka ceritakan tadi semen. Tapi nanti aja, kapan-kapan dilanjut lagi. Cipi, asato sampai ciapi jumpa tetap biar di cerita tebiam berikutnya. Imo dagat tentunya kayak semakin mencekam. Semoga ada terhibur. Terima kasih.